Oke, pertama kita membahas tentang latar belakang dari penyiram otomatis menggunakan operasional amplifier sebagai komparator. Pada masa kini, teknologi otomasi tetap berkembang sehingga setiap perangkat dapat bekerja secara mandiri tanpa dilakukan secara manual atau oleh manusia. Kayak misalnya pada sistem penyiraman otomatis yang dapat respon terhadap kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah. Itulah dari di sinilah ini operational amplifier atau OM sebagai komparator digunakan untuk membandingkan sinyal dari sensor dengan beberapa nilai. Tapi di sini tetap ketika tanah kering atau nilai sensor melatih ambang tertentu, komparator akan menyalakan atau mematikan pompa penyiram secara otomatis. Nah, di sinilah penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air, mengurangi campur tangan manusia, dan menunggu pengelolaan lingkungan yang lebih aplikatif dan efektif. Itulah dari tiga tujuan utama, ada tiga dari sistem tersebut. Selanjutnya di sini ada diagram blok, di mana sistem kami itu mempunyai dua input, yaitu sensor kelembaban tanah dan potensiometer atau VRF yang masuk ke OPM komparator, lalu diproses dan masuk ke driver transistor, diproses oleh driver transistor masuk ke output atau di sini relay dan pompa air. Next, untuk flowchartnya dimulai dari power on, masuk ke sampling tegangan analog atau fin sensor tanah dan VRF, masuk ke pengkondisian apakah tanah ini kering jika fin lebih dari VRF, jika iya output of M saturasi positif, atau positif visat, lalu ke transistor BC547 jenuh atau on, lalu ke relay aktif atau on, lalu pompa air menyala, proses penyiraman lahan, lalu masuk ke terakhir siklus monitoring continue atau balik lagi ke sampling tegangan analog. Jika fin tidak lebih dari 9 VRF, maka output M saturasi output dari OM itu saturasi negatif atau 0 volt. Masuk ke transistor BC547 cut off atau off, masuk ke coil relay mati atau off, masuk ke pompa air mati, lahan sudah lembab, masuk ke siklus continue. Baik, lalu selanjutnya di sini ada cara kerja secara matematis. Secara matematis, sistem ini bekerja berdasarkan perbandingan dua nilai tegangan input pada OPAM komparator, yaitu tegangan referensi atau VRF dan tegangan sensor atau fin sensor. Dan di sini pertama ada input tegangan referensi. Dapat dilihat di sini rumusnya itu VRF sama dengan VCC dikali R pot dalam kurung dibagi R total. Nilai VRF ini bersifat konstan, sesuai dengan batas kelembapan tanah yang ada. Lalu di sini yang kedua ada input tegangan sensor atau V sensor. Sensor kelembapan tanah bekerja seperti air tanah yang nilainya berubah tergantung kadar air. Dapat lihat di sini V sensor sama dengan VCC dikali dalam kurung air tanah dibagi R1 ditambah R tanah tutup kurung. Dapat diketahui jika tanah kering, air tanah meningkat, sedangkan V sensor naik. Pada tanah basah, air tanah menurun, sehingga V sensor juga ikut menurun. Lalu yang ketiga ini ada logika komparator OPAM. Dapat lihat di sini rumusnya V out sama dengan A all kali dalam kurung V plus dikurang V min tutup kurung, di mana A all adalah penguatan open loop yang sangat besar mendekati tak hingga. Jika kita mengkonfigurasinya agar pompa menyala saat tanah kering, kondisi tanah kering V sensor lebih besar daripada VRF, V out sama dengan tambah V saturasi tegangan tinggi dibagi sinyal logika 1. Pada kondisi tanah basah, V sensornya lebih kecil daripada VRF, yaitu V out
sama dengan minus V saturasi atau 0F, tegangan rendah atau sinyal logika 0. Lalu yang keempat ini ada driver transistor atau relay output. Output dari OP-AM Vout akan mengalirkan arus basis atau IB ke driver transistor dengan rumus IB sama dengan Vout dikurang VBE dibagi RB. Jika Vout sama dengan tinggi, maka transistor mengalami saturasi yang membuat saklar relay menutup atau on dan pompa air menyala. Jika Vout sama dengan rendah, maka transistor dalam kondisi cut off atau relay tetap terbuka yaitu off dan pompa air mati. Selanjutnya cara kerja secara fisik dari sistem penyiram otomatis menggunakan opsional amplifier sebagai kopulator. Lalu pertama, pada kondisi gelap atau kering, ketika intensitas cahaya berkurang atau tanah mengering, resistasi sensor akan meningkat sehingga terjadi perubahan pada pembagi tegangan dan rangkaian. Akibatnya, peningkatan resistasi ini menyebabkan kenaikan tegangan input atau masukan pada non-inverting op-amp melalui tegangan referensi yang tak ditetapkan. Lalu kedua, penguatan tripel karena sinyal output op-amp lemah sehingga harus diperkuatkan oleh transistor sampai ke wilayah jenuh atau saturasi. Kondisi ini memungkinkan transistor untuk menyediakan arus yang cukup untuk menggerakkan relay. Ketiga, hasil akhir. Setelah mendapatkan arus yang cukup, kotak relay akan menutup sehingga sumber daya listrik terhubung ke beban. Hasilnya, lampu akan menyala dan pompa air akan beroperasi secara otomatis untuk menyiram tanaman atau kondisi lain sesuai kondisi yang dideteksi oleh sensor. Kita akan lanjut saja ke bagian rangkaian ya. Nah, ini rangkaiannya terdiri dari beberapa bagian ya. Untuk pertama itu adalah V1. Nah, ini adalah sebagai power supply dari rangkaian kita ini. Lalu juga di sini ada R1, R2 yang dimana dia akan berguna sebagai voltage divider. Lalu dilanjut lagi dengan adanya V2 di sini, yang dimana dia akan menjadi sebagai sensor kelembapan tanah kita. Lalu dilanjut dengan op-amp, yang dimana di sini adalah op-amp ini adalah basically switch aktif lah, basically dia di mana nanti dia gunanya op-amp di sini itu dia akan membandingkan tegangan masuk yang dari V1 dan juga dari tegangan yang dibagi oleh voltage divider ini. Oke, lanjut lagi, kita di sini ada R3 sebagai pengurang arus lah istilah, biar nanti transistor ini nggak terlalu berat lah ini nggak terlalu overload lah dengan arusnya ini, biar arus ini untuk memperkecil arus sih sebenarnya lebih tepatnya. Lalu juga di sini ada air beban. Ya, jadi air beban di sini itu gunanya itu buat relay atau seperti kayak pompa air lah. Anggap aja di sini kayak ya buat simulasi untuk di dunia nyatanya itu dia seperti pompa airnya. Jadi di sini tuh buat pompa airnya. Lalu di sini ada juga si transistornya ya, dengan kita menggunakan BC547B. Ya itu nama ininya. Tapi kalau untuk op-amp-nya kita menggunakan Universal op-amp 2 dari aplikasi LT Spice ini. Oke. Langsung lanjut aja. Jadi kita langsung coba aja nih. Jadi saya akan jelaskan dulu dari mana ke mana. Jadi kita akan mulai dari V1 dulu. Nah, V1-nya ini bakal jalan. Dia akan nggak kebagi dua, tapi dia akan menyalur ke sini dan juga ke sini, ya. Lalu di sini juga nanti bakal lanjut masuk ke voltage divider dari R1 R2. Nah, jadi voltage divider ini sebenarnya ada hitung-hitungannya juga, dan alhamdulillah sudah sesuai dengan hitung-hitungannya, yang dimana nanti ke 9 volt ini bakal nanti dibagi sama 2. Jadi 4,5. Oke, lanjut saja, dia akan lanjut lagi ke masuk ke op-amp sini, universal op-amp sini, yang dimana ini siklus ini akan tetap aktif nih. Siklus yang atas ini, yang plus ke sini juga, ini tetap akan aktif. Sampai sebenarnya nggak sampai sih. Sampai nggak sih, sebenarnya lebih ke arah V1-nya nanti kalau dicopot baru dia bakal mati total. Tapi jika dia tetap dijalankan, istilahnya ini V1 ini adalah rangkaiannya akan aktif terus. R1, R2, V1 dia akan aktif terus, jadi dia akan aktif. Nah, lalu
nanti ketika V2-nya itu aktif, misalnya nih, ini kan dari 0 volt nih. 0 volt dia lanjut lagi ke bakal naik sampai dia bakal di 4,5 volt. 4,5 volt nanti dia bakal masuk bakal menyalakan semua rangkaian ini. Lewat sini masuk set. Nah, baru setelah itu dia akan melanjut nih. Set ke R3. R3 cuman tugasnya tuh ngurangin arus doang lah istilahnya. Kan kita buat ngurangin arus aja sih sebenarnya lebih tepatnya. Biar nggak terlalu berat-berat banget lah. Bisa dibilang begitu. Ya, bisa dibilang gitu. Nanti dia lanjut nanti masuk ke transistor. Nah, masuk ke transistor. Dan juga ketika udah aktif, nanti dia ketika udah masuk ke transistor, air bebannya sebenarnya udah nyambung dari awal. Jadi dia nanti air bebannya itu baru bisa lewat keluar sini. Dia sebelum itu seingat saya itu dia belum bisa lewat. Misalnya dia ketahan di sinilah, ketahan di transistor ini. Nanti kalau pas ini pas R3 ini masuk, arus dari R3 ini masuk, baru bakal dia bisa lewat lanjut lagi ke ground. Oke. Untuk ini saya sudah jelaskan juga ini yang pos ini untuk komponen aktifnya. Jadi ini akan menjadi jadi ke bagian sini nih, yang sini nih, ini akan menjadi komponen aktif. Nanti ini komponen pasif, di mana nanti ketika tanahnya nanti makin kering, semakin kering tanahnya, semakin naik juga voltnya dan juga semakin jalan gitu. Nanti ya sudah langsung aja cobalah biar nggak ini. Oke, sebentar saya pengen simulasi dulu. Nah, ini akan menjadi simulasinya. Nih saya coba ini kan. Nah, tuh. Dia bakal jadi ketika dia naik nih, jadi dari 0 V ini dia bakal naik terus sampai ke 9 V. Di mana ketika 9 V itu berarti semuanya udah aktif dan udah jalan. Tapi sebenarnya inputnya ini dia akan dibandingkan dengan potential divider lah istilahnya ya. Potential divider sih Allah. Apa namanya? Volt divider maksud saya. Sorry. Jadi semua barang sisanya ini akan aktif ketika dia mencapai 4,5 volt. Misalnya kayak di sini, kita ambil aja di sini. Nah, tuh. Di dekat udah 4,5 volt dia aktif. Set. Ada ininya, ada apa namanya? Ada sebenarnya agak kurang ya. Ini bentar saya fix dulu sebentar. Ini agak kurang kalau misalnya pengen di ini kan. Sebenarnya saya biar enak saja, biar kita ini. Ini akan saya tambahkan di sini, terus kita tambahin lagi di below-nya. Kita akan tambahkan output dari sini. Nah, tuh. Habis itu kita tambahin lagi output below-nya. Di sini air bebannya. Nah, di sini nih. Tuh. Jadi semua output ini akan aktif ketika asal dari istilahnya kayak dia akan aktif ketika 4,5 volt dia akan aktif gitu. Dikarenakan untuk V referensinya, istilahnya ini V referensi nih, hasil dari sini nih yang dimana dia akan ke volt dividernya itu akan menjadi V referensi. Dimana referensi ini digunakan sebagai patokan kapan alatnya itu bisa aktif. Nah, jadi ketika V2 inputnya dia naik nih dari 0 ke set, dia akan maju ke 9 pas di 4,5-nya. Outputnya udah ada nih. Outputnya jadi 4,5. Ini juga 4,5, ini juga jalan lagi 4,5. Nah, jadi basically seperti itu sih lebih tepatnya. Untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Ya kayak akan saya lanjutkan ke teman saya untuk bagian kesimpulannya lah ya. Jadi ini sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Oke, kesimpulannya rangkaian penyiram otomatis berbasis OPM ini sebagai komparator telah berhasil disimulasikan secara valid. Sistem secara presisi melakukan penyaklaran pada tekanan referensi 4,5 volt saat sensor mendeteksi tanah kering atau input di atas 4,5 volt. Output OPM mendeteksi kondisi high dan menuju transistor BC547B ke mode jenuh sehingga arus beban sekitar 88 mA mengalir untuk menyalakan pompa air. Sebaliknya, saat tanah basah, input di bawah 4,5 volt, output OPM menjadi 0 volt, sehingga transistor menyumbat dan otomatis mematikan pompa air. Hasil ini membuktikan efektivitas kombinasi OPM dan transistor sebagai saklar elektronik yang andal untuk otomasi penyiraman. Mungkin segitu aja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.